Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah hingga saat ini masih memberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman. Dengan iman manusia bisa membedakan mana benar, mana salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Dan ciri orang beriman, maka dia akan memilih kebaikan, akan memilih sesuatu yang baik, akan memilih yang indah. Maka kita semua yang hadir di sini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengkaruniakan kepada kita nikmat iman itu. Dan itu tentu kita harus syukuri, kita selalu mengingatnya. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, tentu tak lupa kita haturkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh panutan teladan seluruh manusia di muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman," bahwa bersuci itu sebagian dari iman. Potongan hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah, memberikan isyarat bahwa seorang yang beriman maka hidupnya selalu bersuci. Lalu pertanyaannya, apa yang kemudian harus disucikan? Yang kemudian disebut sebagai sebagian dari iman. Paling tidak ada 3 hal, jamaah yang dirahmati Allah, yang harus selalu kita bersihkan, harus selalu kita sucikan. Yang pertama adalah hati kita. Di dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada diri, kepada hati, kepada jiwa manusia, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, fujur dan ketakwaan. Maka orang yang membersihkannya, qad aflaha man zakkaha, maka dia beruntung. Wa qad khaba man dassaha, yang mengotori maka dia akan celaka. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa hati kita itu harus bersih, harus kita sucikan. Lalu pertanyaannya lagi, apa yang harus disucikan dari hati ini? Ya, dalam berbagai hadis, ya, ada beberapa hal yang harus kita sucikan. Yang paling harus kita jauhkan, harus kita bersihkan adalah kesyirikan. Jadi hati yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang dia membersihkan dari kemusyrikan, maka dia adalah orang qad aflaha man zakkaha, dialah orang yang telah mensucikan hatinya. Kesombongan juga bagian dari sesuatu yang harus dibersihkan. Bahkan oleh para ulama melalui pemahaman atau pembacaan terhadap Al-Quran, bahwa kesombongan adalah dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk, yaitu merasa paling besar, merasa lebih bisa. Sehingga iblis di dalam Al-Quran ketika di dalam surga diminta untuk bersujud kepada Adam, tetapi dia enggan, maka terusirlah karena kesombongannya. Ada syirik,
ada sombong, ada riya. Hati kita, jamaah sekalian, maka harus selalu kita bersihkan dari kotoran-kotorannya. Yang kedua adalah, yang harus kita bersihkan adalah akal kita. Satu-satunya yang mengotorinya adalah kebodohan. Maka dalam Islam, jamaah yang dirahmati Allah, kita dituntunkan untuk selalu belajar. Baik melalui pendidikan formal bagi siapa yang umurnya masih produktif. Tapi bagi yang mungkin usia sudah lanjut, maka dia menempuh pendidikan-pendidikan atau tempat-tempat yang non-formal. Tempat yang formal itu, ya kalau kita orang sekolah hari ini ada PAUD, ada TK, ada SD, ada SMP, SMA, S1, S2, S3, ya. Itu merupakan pendidikan formal. Maka tempuhlah pendidikan itu jika usianya masih produktif. Tetapi sudah tidak produktif, maka hadirlah dalam tempat-tempat atau dalam majelis-majelis yang di situ disampaikan berbagai ilmu. Maka ikutilah kajian, ikutilah pengajian. Bahkan bukan hanya itu saja, dengan membaca, ya hari ini bahkan dengan media sosial banyak sekali disuguhkan informasi, disuguhkan kajian-kajian yang mungkin tidak terbatas. Tentu menjadi penting kemudian harus selektif dalam memilih bacaan, itu juga menjadi penting. Tetapi prinsipnya menjadi pembelajar sampai atau sepanjang hayat itu menjadi sesuatu yang harus bagi setiap muslim. Maka belajar, belajar, dan belajar. Bahkan seorang guru pun, seorang pengajar pun, seorang dosen pun, dia tetap terus harus belajar, harus mengasah ya pemahamannya. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan, menyindir, afala tatafakkarun, ya, afala ta'qilun, kenapa kamu tidak memfungsikan akalmu, kamu tidak lagi mau belajar. Itu adalah peringatan, sindiran Allah bagi orang-orang yang tidak memfungsikan akal ini dengan sebaik-baiknya. Maka termasuk dalam agama Islam, semua yang merusak akal ini, semua yang mengotori akal ini pasti akan diharamkan. Kalau tadi kebodohan, orang tidak mau belajar, maka misalnya zat-zat yang kemudian menjadikan akal ini tidak berfungsi dengan baik, maka zat-zat itu akan diharamkan. Seperti misalnya khamr, karena khamr itu akan merusak akal. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, tuhuru di sini, ya, bahwa kita harus bersih, itu adalah fisik atau jasad kita, termasuk lingkungan di sekitar kita. Maka perhatikan, pribadi muslim, orang yang beriman adalah orang yang selalu dia itu mensucikan dari kotoran-kotoran fisik. Dalam ilmu fikih kita dikenalkan dengan istilah hadas. Kita dikenalkan dengan hadas. Ada najis, ya. Ada kotoran-kotoran baik itu yang berwujud ataupun yang dia tidak. Nah, kemudian kita dituntutkan untuk membersihkannya. Maka pengetahuan terhadap yang kotor dari hal yang fisik ini menjadi penting bagi setiap orang yang beriman. Setiap hari jamaah yang dirahmati Allah, kita dituntunkan untuk bersujud, untuk menghadap Allah, untuk sholat. Yang wajib ada 5. Nah, sebelum kita melaksanakan atau menjadi syarat sahnya dari sholat itu, adalah orang itu harus suci fisiknya, ya, suci tempatnya, suci pakaiannya. Maka membersihkan dari kotoran najis ataupun yang hadas tadi itu menjadi sesuatu yang harus. Maka mempelajari hal-hal yang bagaimana membersihkan yang kotoran fisik itu juga menjadi keharusan bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pribadi muslim adalah pribadi yang bersih, pribadi yang selalu bersuci, mensucikan hatinya, mensucikan akalnya, dan juga mensucikan anggota tubuhnya, mensucikan tempat tinggalnya, mensucikan pakaiannya, zahir dan batin, mudahnya begitu, harus bersih. Untuk itu, mari kita bersama-sama, saya mengingatkan saya pribadi dan jamaah sekalian, kita menjadi pribadi yang bersih, yang suci. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.